lalu nanti X-nya kita ambil dari bilangan bulat. Oke. Kan Oke, soal ngerti Aldi. Jadi pakai tabel ya. Nah, kalau pakai tabel itu kita kan perlu mencoba dengan beberapa titik kan ya, beberapa pasangan X dan Y kan ya. Iya Pak. Nah, itu sampai berapa banyak itu pasangan yang kita mau ujikan di tabel kira-kira? Tak terbatas Pak. Nah, kalau tak terbatas lah yo jembret ada ya. Seenaknya Pak. takon ayo Beb. Secukupnya begitu. Iya Sampai secukupnya. PTP. Iya. Ya kan kau Nah, jadi kata secukupnya itu kan berarti kita Aku perlu jawab besok iso kok ora definisikan ikut lagi untuk ya. Seberapa cukup ya? tak ya. 5 pasangan itu cukup enggak ya? 10 titik apakah cukup enggak lah? Jangan-jangan kurang dan sebagainya kan. Iya. Males. Oke. Nah, makanya Terus itu kan kalau kita pakai tabel ya, lah bisa jadi di titik tertentu dia tiba-tiba belok kan ya. Ya Pak. Contoh gini, contoh paling gampang. iya Kita punya coba fungsi wolo. tertentu ya, katakanlah fungsi kalau X kuadrat kan jelas ya. Kita punya fungsi misalkan, tuh mana tadi? Mantuk cak aku. Iya, Amina kok. Nah, punya fungsi misalnya X pangkat 3 min 4X min 5 X kuadrat min 5X plus 1 katakanlah ya, ngawur-ngawur lah. Nah, kalau misalkan saya hanya mengganti dengan rentang misalnya dari 0 sampai 5 ya, ada 5 titik ya. 0 saya masukkan, kemudian X-nya kan digantikan ya, Fx-nya. 1 dimasukkan, F-nya kan digantikan begitu biasanya ya. Ini kan biasanya. Ini X, ini Fx gitu ya. Dicoba misalnya negatif 1 berapa, kalau 0 berapa, kalau 1 berapa, kalau 2 berapa gitu ya. Ya kan? Kan nanti kan diisi sesuai dengan hasil dari nilai fungsi tersebut ya untuk titik yang misalkan negatif 1 sampai 4 ya. Nah, mungkin di gambar ini kita akan memperoleh gambar kira-kira sketsa. Oke Pak, kalau negatif 1 sampai 4 ya ini. Jadi misalkan grafiknya begini gitu ya, misalkan ya. Nah, kira-kira setelah ini bagaimana bentuk grafiknya? Apakah melihat ke sini? Apakah melihat ke sana? Ya. Apakah ke sini dan ke sana dan sebagainya? Nah, itu kira-kira bisa kita pastikan nggak trennya, tren perubahannya? Kalau dengan hanya batas negatif 1 sampai 4 saja. Barengan sampai Arpin, Manda. Kira-kira bisa nggak? Mau bisa mungkin ya. Apa susah atau mudah kira-kira? Bagaimana? Ngerti kan? Maksudnya paham ya? Maksudnya Pak Wahid ya? Negatif 1 sampai 4 begitu. Nah, ini kalau grafiknya kan mungkin jelas, mungkin seperti ini. Bisa jadi nanti kita cek lagi, nggak apa-apa lah ya. Nah, kan nyoba saja. Nah, kalau misalkan di sini saya mau menguji nilai dari 4 ya, katakanlah 5 dan seterusnya. Kita bisa nggak menjamin di titik tertentu dia akan tiba-tiba belok begitu, tiba-tiba naik dan sebagainya? Bisa. Bisa nggak langsung kita jamin? Wah, jamin Mak. Mungkin dicoba beberapa titik lagi mungkin Pak. Kalau misalnya bentuknya masih lurus berarti ya sudah Pak. Oke. Nah, beberapa titik lagi sampai sini misalnya ya. Oh, dia perubahan. Ini kan bisa jadi ke sana lagi loh. Kan nggak tahu kita. Nah, ngerti kan maksudnya ya? Iya. Artinya apa ya? Dengan menggunakan uji titik ini kan kita punya kelemahan ya. Kelemahannya apa ya? Di rentang tertentu yang tidak bisa kita jangkau dengan hanya sekedar menghitung, itu kan kita tidak tahu tren grafiknya akan seperti apa ya, dia belok ke kanan kah, ke kiri kah, cekung ke bawah kah ya, apa dia naik, apa dia turun ya, dan sebagainya. Itu kan tidak bisa kita jamin ya. Nah, sehingga mengapa dengan alasan ini kita perlu membuat alternatif lain ya, yaitu dengan cara teknik shifting ya.
teknik shifting atau scaling graph ya. Ini teknik yang bisa kita pakai untuk membuat grafik ya. Oke, itu ya. Jadi alasannya itu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, makanya kita perlu membuat yang namanya sketsa ya. Nah, sketsa itu sebenarnya tidak sekedar apa? Tidak menunjukkan benar-benar gambar asli ya dari yang sesungguhnya. Kalau misalkan apa namanya kita menggambar gunung ya atau menggambar orang ya atau menggambar apapun lah ya. Itu kan kita cukup membuat sketsa saja kan ya. Tidak mungkin gambar secara keseluruhan kan ya karena keterbatasan apa namanya kemampuan kita ya, keterampilan kita. Tapi paling tidak dalam yang namanya sketsa itu sudah apa menunjukkan ya perwakilan atau fitur-fitur yang utama yang menunjukkan ciri-ciri dari objek yang kita buat sketsa tadi, ya kan? Kalau misalkan saya mau membuat sketsa gambar tentang gunung apa namanya Borobudur gitu ya. Nah paling tidak kita sudah tahu bentuknya ada 3 lapis. Ya. Ada misalkan arupa datu ya. Kalau pernah ke sana ya ada yang bentuk apa dan sebagainya ya. Saya lupa itu ada ada berapa lapis. Nah, ada berapa gambarnya gitu kan? Ada berapa stupa gitu kan? Itu kan namanya kan sketsa. Tidak sepenuhnya kita buat secara real ya. Oke. Demikian juga dengan grafik ya. Nah, grafik itu sketsanya dalam bentuk apa Pak misalkan ya. Kalau sketsa grafik itu paling tidak yang pertama kita tahu arah beloknya ya. Titik-titik di mana dia akan mengalami misalkan maksimum atau minimum ya kan ya. Kemudian kapan dia itu belok ya, belok ke kanan, belok ke kiri, kapan dia turun, kapan dia naik ya. Kapan dia cekung ke bawah, kapan dia cekung ke atas ya dan sebagainya. Dan misalkan juga yang tidak kalah penting karena kita bicara di koordinat kartesius ya di R2, berarti paling tidak kita juga tahu ya kapan dia punya titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y, ya kan? Nah, paling tidak itu ya fitur-fitur sketsa yang perlu kita buat ya dalam menggambarkan sebuah grafik. Oke. Nah, maka di sini kita punya beberapa formula ya. Oke, saya coba kita perhatikan dulu bentuknya sekarang. Ini saya punya gambar yang biru. Ini kelihatan ya sketsa saya apa? Tampilan PPT. Oke. Nah, kita punya sketsa grafik misalkan dalam bentuk persamaan ya, Y sama dengan X kuadrat ya yang berwarna biru ini. Nah, kalau misalkan saya tambah 1 ya, tambah 1, ini perubahan apa yang terjadi? Diapakan perubahannya? Grafik dari grafik X kuadrat itu ke X kuadrat plus 1. Digeser ke atas. Oke, digeser kemana? Ke atas. Naik satu-satuan ya. Oke, kalau yang kuning X kuadrat min 2 berarti digeser Ke bawah 2 Turun Pak, turun. bawah. Oke, nah dengan ini kan kita punya dugaan ya. Kalau saya punya misalkan fx sama dengan ya sama dengan fx ya. Kalau saya punya ini Y1, Y2 misalkan saya punya fx plus c ya. Kalau c-nya itu positif, kalau c-nya positif berarti dia bergeraknya kemana? Ke bawah apa ke atas? ke atas. Ke atas. Ya. Kalau saya punya Y3 misalkan fx plus c, tapi c-nya negatif gitu. Atau ini saya d ya, d-nya negatif ya. Itu berarti bergeraknya kemana? Bawah. Ke bawah ya. Nah, sehingga dari sini kita punya rumus ini sebenarnya ya. Nah, ada vertical shift sama horizontal shift ya. Nah, nanti kita bahas yang kedua. Jadi vertikal itu artinya dia akan bertambah sejauh K satuan ke atas ya kalau dia positif dan K satuan ke bawah kalau dia negatif ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk fx plus h ya. Jadi kalau bergeraknya ke kanan kiri. Nah, coba kita perhatikan yang ini ya. Nah, ini kan yang biru itu adalah X kuadrat, betul ya? Kemudian saya menggambar dengan cara menggeser ya.
dari X ya, ini kan X, fx-nya kan X toh, X kuadrat ya. X menjadi X min 2. Saya geser 2 kali gitu ya. Perubahannya kemana ini? Ke kanan ya, sejauh berapa satuan? 2. 2, oke ya. Nah, justru kalau ternyata dia kurangi 2 ya, kurangi begitu kan, malah dia justru dia bergeser ke arah kanan ya. Kalau dia plus 3, maka dia akan bergeser ke arah kiri ya, sejauh negatif, sejauh 3 satuan. Dipahami sampai sini? Ya. Nah, sehingga saya punya aturan di sini, horizontal shift ini ya. Jadi kalau saya punya fx plus h ya, misalkan dari x kuadrat kan, berarti kan x-nya kalau diganti x plus h, berarti kan misalkan hanya untuk yang satu begitu ya. Misalkan x plus 1, bukan menjadi x plus 1 kuadrat ya. Nah itu menjadi bergeser horizontal ya, secara horizontal sejauh h satuan kalau dia negatif, ya kan? Ya ke kanan ya, ke kanan dia kalau negatif, ke kiri kalau dia positif. Oke? Nah, ini contoh lagi ya. Oke. Sekarang saya akan praktekkan di GeoGebra nanti ya, setelah ini. Oke, sebelum itu. Nah, ini paling mudah ya. Kalau kita mau membuat grafik fungsi mutlak ya, atau fungsi modulus. Ini namanya fungsi modulus atau fungsi mutlak ya, fungsi yang mengandung nilai mutlak. Nah, jadi Y sama dengan harga mutlak X min 2 min 1. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi ya, membuat sketsa grafik ini tanpa kita menggunakan tabel ya, misalkan, atau dengan cara lain. Tapi kita menggunakan shifting ya, shifting atau bergeser tadi misalkan. Nah, kita kan bisa berpikir dari pertama menggambar Y sama dengan akar X. Ya. Ya kan? Kalau Y akar X itu kan kita bisa gambar seperti ini. Betul enggak? Kira-kira seperti itu sketsanya ya. Betul? Halo? Iya, Pak. Ini Makanya kita bahas. Kita kalau mau bergerak ke sini ya, kita tujuan akhirnya kan ke sini toh. Ini katakanlah langkah pertama. Tapi langkah keduanya bagaimana? Perlu kita geser kemana? geser ke kanan dua satuan. Oke, good. 2 satuan ke kanan ya. Nah, berarti kan di sini kira-kira. Nah, di sini 2, di sini 2. Betul ya? Oke. Sehingga ini kan jadi harga mutlak X min 2 ya. Ya kan? Nah, kemudian langkah ketiganya bagaimana? Digeser ke bawah 1 satuan. Nah, sip. Digeser ke bawah 1 satuan. Berarti 2 menjadi 1 gini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini anggap baik simetri ya, Rek ya. Ini simetri sini harusnya. Di sini 2, di sini 1 ya. Nah, berarti jadilah grafik Y sama dengan akar harga mutlak X min 2 min 1. Oke. Dipahami sampai sini? Oke. Nah, secara umum kita punya beberapa aturan ya. Aturan terkait dengan shifting sama scaling. Kalau shifting itu adalah bergeser ya, menggeser misalkan ke kanan atau kiri atau bawah atas. Kalau scaling itu artinya bisa merentang ya, atau stretches atau kompres ya, alias menyusut ya. Jadi grafik itu bisa menyusut ataupun merentang ya, mengembang bolehlah. Nah, hanya merentang apa mengembang ya. Nah, stretches misalkan kalimat ini ya.
Y sama dengan CFX stretches the graph of F vertically by a vector Fj. Artinya apa? Jadi grafik originalnya tadi itu akan merentang ya secara vertikal dengan faktor F. Artinya apa kalau kita punya misalkan fungsi ini, katakanlah paling mudah itu x kuadrat gitu ya. Ini kan x kuadrat. Ya, kalau dia mau mengembang secara faktor C, misalkan saya punya Y sama dengan 2x kuadrat, kira-kira gambarnya ada di sini atau di sana? Sini atau sana? Mengembang ke titik yang kedua, yang di bawahnya baru. Satu apa dua? Dua. Dua. Iya Pak, dua. Oke. Kenapa begitu? Karena ini menurut aturannya dia akan mengembang secara vertikal dari faktor C-nya ini, faktor tambahan. Oke. Mengembang secara vertikal itu enggak maksudnya kira-kira? Iya ya, ke atas. Jadi direvisi. Kenapa? Salah. Berarti maksudnya gimana mengembang secara vertikal? Atas, Pak. Atas ya. Jadi dia bisa mendekati sumbu Y gitulah ya. Kan dia namanya mengembangkan ke atas mendekati sumbu Y. Kalau dia mengembang secara horizontal ya, berarti dia mendekati sumbu X gitu kan ya. Berarti kan mengembang ke arah sumbu X. Oke, ya kita lihat contohnya ya sekarang. Paling mudah kita menggambar grafik fungsi yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan akar X ya. Oke. Kalau Y akar X tadi cuma ada di positif saja kan ya. Kan tidak mungkin ada yang negatif toh. Kan domainnya kan lebih dari 0 ya. Kan akar X kan X-nya lebih dari 0 sehingga kan domainnya bisa cocok minimal 0 ya, 0 sampai infinity begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita transform ya grafiknya menjadi misalkan A3 akar X ya. Berarti kan ada faktor skala 3. Kan stretch toh mendekati sumbu X sumbu X. Jadi berarti kan merentang secara vertikal betul ya. Mendekati sumbu Y toh. Halo? Ya, Mas. Ya, betul. Nah, kalau dia itu menjadi sepernya ya atau X per C ya, maka dia akan menyusut secara vertikal. Artinya dia akan menghindari ya. Menyusut vertikal berarti menghindari sumbu Y gitu kan, kira-kira menyusut. Oke. Nah, ini kan berarti kan dijamin oleh yang terakhir ini. Y sama dengan F X per C ya kan? Ya, oke ya, kira-kira seperti itu. Kok itu bukan yang atas? Sorry, salah melingkari. Sebentar. Mana mengapa saya tadi? Nah, ini ya. Compress the graph of F vertically ya. Dia menyusut secara vertikal ya. Dengan faktor C ya. Oke, itu pengaruh dari berdasarkan secara vertikal. Lihat secara horizontal ya. Betul ya sumbu X sekarang. Berarti kan bahwa akar X menjadi akar 3X. Ketika akar X menjadi akar 3X.
Permisi Bapak, mikrofonnya tidak terdengar. Oke, halo, suara dengar? Ya, sudah Bapak. Terima kasih. Oke, makasih digantikan. Sampai di mana iki ya? Kalau akar X-nya itu fx ya, berarti kalau menjadi akar 3x kan berarti apa, Rek? Gimana? 3x berarti pada akar ketemu. Kalau akar X menjadi akar 3x ya, Akar 3x jadi berapa? berarti menjadi apa itu? Bentuknya ini loh, lihat. Nah, ini kan kita punya Y sama dengan F CX ya. Jadi X-nya yang diganti dengan CX, ya kan? X-nya diganti dengan CX, ya. Compress the graph of F horizontally by a factor F of C. Jadi kalau misalkan saya punya contoh ya, ini dulu. Saya punya misalkan Y sama dengan X kuadrat ya. Ya. Kalau saya ini misalnya fx ya. Saya punya f2x gitu. Maka berubah menjadi apa ini? Yang atas. Jadi apa? Jadi 2x pangkat 2 dong. Oke, 2x dalam kurung ya, kuadrat ini kan. Yang tidak lain adalah 4x kuadrat. Ya, ini maksudnya. Maksud dari ini. Ya, maksud dari aturan nomor 3 ini kan. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya Y sama dengan akar X, ya. Ini misalnya fx ya. Kalau saya mau menjadi f3x, berarti menjadi apa, Rek? X-nya saya ganti 3x dong. Menjadi apa sekarang? Akar 3x. Oke. Ini kan ya? Ya, nah ini maksudnya gini. Ini maksud untuk yang ini loh, yang apa horizontal ini kan ya, akar 3x. Nah, berarti kan ini mau mengikuti hukum yang nomor 3 ini. Atau nomor 3 ini kan ya, Y sama dengan FCX ya. Dia itu mengkompres alias menyusut secara horizontal ya menurut faktor C. Jadi kalau misalkan di sini pertama adalah apa tadi? Akar X ya, kemudian menjadi akar 3x ya. Dia kan berarti menyusut secara horizontal ya. Berarti kalau menyusut dia menghindari sumbu apa? X ya, kayak tadi kan. Kalau dia menyusut secara vertikal, dia menghindari apa? Y, gitu kan ya. Berarti kan analog ya. Kalau kita di sumbu X ya, kalau dia menyusut secara horizontal, berarti artinya apa? Dia menghindari apa mendekati sumbu X? Menghindari. Ya. Oke, dipahami ya kira-kira ya. Jadi supaya nggak kebalik-balik nanti gitu kan. Oke. Jadi kira-kira seperti itu bentuknya ya. Oke, demikian juga kalau stretch ya, jadi akar dari X per 3. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk yang apa negatif ya. Jadi ini yang faktor C sama dengan negatif 1 ya, ini special case. Jadi kalau saya punya Y sama dengan negatif fx ya. Berarti kan artinya dari grup dari fungsi fx yang kita buat grafiknya itu ya, itu kan semuanya kita negatifkan toh ya. Ya enggak, kan negatif fx. Misalkan yang kita punya fx sama dengan 5, berarti kan negatif dari 5 ya negatif 5 ya. Kalau dari nilai fx tertentu misalkan negatif 7 ya, berarti kan negatif dari fx adalah negatif dari negatif 7 ya, alias 7. Berarti kan dibalik toh? Atau dengan kata lain apa? Dia kan direfleksikan ya terhadap sumbu apa? Sumbu X apa Y?
Nah, ini contoh ya, ini. Saya punya Y sama dengan akar X kuadrat. Berarti kalau begini, nah, kan semuanya saya negatifkan toh ya. Saya negatifkan yang di atas. Menjadi apa ini berapanya berarti? Min Y sama Min fx. min fx alias min x kuadrat toh ya. Ya kan? Berarti kan itu semuanya ada di bawah. Ya kan? Nah, kalau saya punya ini misalkan Y sama dengan X pangkat 3. Ya, kan grafiknya kurang lebih seperti ini kan kira-kira ya. Ini kan Y sama dengan X pangkat 3. Kalau saya punya Y sama dengan negatif X pangkat 3 misalkan, maka apa yang perlu saya ubah arahnya? Bagian mana? Direfleksikan toh ya, dicerminkan toh terhadap sumbu X ya. Jadi apapun itu ya. Jadi kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu X yang kira-kira seperti ini. Oke? Ya kan? Kemudian ini kalau kita cerminkan ke sumbu X kurang lebih seperti ini toh. Nah, sehingga ini adalah Y sama dengan negatif X pangkat 3. Maka dia mengikuti ini ya. Ketika saya punya Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan negatif Fx itu adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Noted ya. Nah, menariknya juga ternyata kalau dia itu direfleksikan terhadap sumbu Y, maka itu berlaku untuk Y sama dengan F negatif X ya. Nah, kita lihat contohnya ini misalkan. Oke. Nah, ini kan saya punya Y sama dengan akar X ya. Kalau saya ganti, ini kan Fx sama dengan akar X ya. Kalau saya ganti dengan F negatif X ya, artinya setiap X saya ganti dengan negatif X, maka menjadi apa? Akar negatif X. Dipahami ya? Ya kan setiap X saya ganti dengan negatif X toh. Nah, maka ini kan kita bisa cerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Nah, maka jadi warna kuning ini kan. Oke. Ya, sehingga ini adalah bentuk akar X ya. Oke. Misalkan saya punya contoh lagi katakanlah Y sama dengan X kuadrat ya. Ya. Saya punya Y1 ini. Y2-nya itu misalkan ini aja, ini Fx gitu aja, ini Fx. Saya punya misalkan F negatif X, sekarang jadi apa? min X kuadrat. Oke, negatif X dalam kurung ya. Alias Fx sama dengan X kuadrat. X kuadrat. sendiri toh? Ya kan? Nah, maka kalau saya punya grafik F itu kan seperti ini. Ya. Nah, tadi kan kalau F negatif X itu kan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka sebenarnya kan hasil pencerminannya begini toh. Ini adalah Fx. Berarti F negatif X gambarnya seperti apa? Sama, Pak. Sama kan ya. Nah, cuman sebenarnya yang kita lakukan itu adalah yang ada di kuadran 2 ini kita cerminkan menjadi ke sini kan ya, kuadran pertama. Tapi di lain pihak kuadran pertama ini juga kita cerminkan kembali ke yang kuadran 2. Artinya sama saja ya. Nah, makanya kenapa grafik Fx dan grafik F negatif X ya untuk X kuadrat itu sama saja ya. Nanti di kemudian hari, di kemudian detik nanti kita akan bahas. Ini adalah contoh fungsi genap namanya ya. Nanti kita bahas lah ini ya. Oke, ya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang saya akan praktekkan dengan GeoGebra ya. Nah, ini kan saya punya Y sama dengan 1 min X pangkat 3 plus 2. Kira-kira, nah sekarang kita diskusikan. Kita perlu, tanpa kita membuat tabel ya, kita pakai shifting dan scaling ini ya.
Apa yang pertama kali perlu kita buat untuk membuat sketsa ini kira-kira? Silakan menyampaikan pendapat. Membuat sketsa dari grafik X pangkat 3. Membuat Sketsa grafik X pangkat 3 pertama. Kamu siapa sih ngomong? Rafli, Pak. Oh, Rafli. Pertama buat apa Rafli? Y sama dengan X pangkat 3. Oke, kita tulis. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua apa? Geser kemana ini? Itu Pak, refleksi bukan Pak? Refleksi Karena itu kemana? kan nanti kan jadi kan Pak, salah Pak, bentar Pak, bukan Pak. Ini harus dijabarin dulu Pak, bentar Pak. Oke, silakan. Ya, direfleksikan dulu, Pak. Kemana? Terhadap sumbu Y. Kan berubah jadi min X pangkat 3. Yang kedua, Y sama dengan min X pangkat 3. Kamu bisa coret-coret nggak Rafli? Pakai annotate? Enggak. Susah. Susah. Iku nek menu annotate itu gak kena tarik tiga rek. Yang pakai laptop, sebenarnya pakai HP juga bisa sih sebenarnya. Apa Pak? Kalau mau coret-coret langsung, itu kan bisa pakai menu annotate toh di Zoom itu loh. Nah, tahu menu annotate ya? Annotate yang ada di deretan itu loh, news, stop video, security, partisipan. Kemudian di sebelah kanan itu kan ada annotate itu. Ada nggak? Nggak ada tak? Ada Pak. Oh, no harus ada. Coba atau di more titik 3 itu loh bawah. More titik 3 ada nggak? Nah, itu sama Fauzi loh. Fauzi berhasil. Fauzi kan ini teman-teman ini di mana itu? Halo Fauzi. Fauzi. Iya. Fauzi menemukannya di mana itu? Tia juga loh. Tia siapa itu? Menemukannya di mana itu? Kasih tahu teman-temannya. Ya. Karena di apa? Karena ada gambar pena ya Pak. Iya, Ya, gambar pena. Oh, di HP ada ya? Ya, di HP ada juga sebenarnya. Di laptop juga ada. Di atas gambar mic. Di atas gambar mic. Ada gambar pena. Ada tombol pena.